semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Amelia Nur Khalifah dari Prodi Akuntansi Syariah semester 4 kelas A. Dan video kali ini akan membahas mengenai mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang mana dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Ayu Azhara. Dan pada video kali ini akan dibahas mengenai outlook perekonomian Indonesia, yang mana di dalamnya akan membahas mengenai beberapa aspek-aspek outlook perekonomian Indonesia. Yuk kita tonton videonya. Sebelumnya subscribe dulu channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi baru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya yang tertera pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan membahas mengenai outlook perekonomian Indonesia. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu outlook ekonomi Indonesia. Outlook ekonomi merupakan ringkasan dari berbagai kegiatan ekonomi yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian dengan mengaplikasikan rencana pembangunan serta kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diambil oleh pemerintah untuk tahun depan. Bank Dunia atau World Bank merilis laporan kuartalan edisi Desember 2019, yang mana pada laporan tersebut proyeksi World Bank untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan pada tahun 2019 yaitu ini berada pada level 5%. Kemudian World Bank juga memprediksikan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan berada di level 4,9%, di bawah 5%. Kemudian 2 tahun setelahnya pada tahun 2022, World Bank atau Bank Dunia memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 4,6%. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin melambat dan melemah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, produktivitas yang rendah. Kemudian yang kedua, perlambatan ekonomi global membuat harga komoditas menurun. Yang ketiga, melambatnya penggerak pertumbuhan domestik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Cina akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Sehingga pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Cina mengalami penurunan. Hal tersebut akibat adanya wabah virus corona yang menyebar di kota Wuhan dan beberapa negara lainnya. Di sini Ibu mempunyai materi dalam bentuk PowerPoint yang menjelaskan mengapa sih pertumbuhan ekonomi Cina ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat dilihat di sini, Tiongkok merupakan pusat industri dunia, yang mana dapat dilihat di sini 20% ekonomi global atau ekonomi kedua terbesar di dunia berada di Tiongkok. Kemudian 34% global trade juga dikuasai oleh Tiongkok dan 150 juta turis atau wisatawan itu berasal dari Tiongkok dan bahkan 2 juta diantaranya berada di Indonesia, termasuk 1 juta lebih turis Cina itu berada di kota Bali. Hanya itu, 30% komponen elektronik dunia itu berasal dari Cina. Bahkan 7 dari 10 pelabuhan terbesar di dunia juga berada di Cina. Dan diperkirakan turun 1,5% proyeksi pertumbuhan PDB di Tiongkok. Bahkan kosmetik dan obat pun terkena dampak akibat virus corona karena bahannya berasal dari Cina, sehingga beberapa negara atau bahkan Indonesia tidak dapat mengimpor bahan kosmetik dan obat yang berasal dari Cina tersebut. Namun diperkirakan inflasi masih rendah, yakni sekitar 3%, sehingga memungkinkan Bank Indonesia untuk terus menurunkan suku bunga sebagai pendorong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Bank Dunia atau World Bank memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini hanya akan mencapai 2,1%. Angka ini jauh di bawah proyeksi Bank Dunia yang mencapai 4,2% hingga 4,6%. Proyeksi tersebut dijabarkan dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and Pacific Economic yang baru saja dipublikasikan pada bulan Maret 2020. Perekonomian tanah air Indonesia disebut-sebut mendapat tekanan terbesar dari sisi ekspor dan impor. Lebih jauh, Bank Dunia juga memperkirakan laju ekspor dan impor pada tahun 2020 masing-masing akan terkontraksi sebesar -2% dan -7%. Pelemahan ekspor dan impor ini melanjutkan kontraksi pada tahun 2019 lalu yang masing-masing mencapai -0,87% dan -7,69%. Selain itu, dijelaskan di sini bahwa Bank Dunia juga memproyeksikan investasi stagnan atau dengan laju 0%. Hal tersebut berbeda dengan perkiraan Bank Indonesia soal investasi atau pembentukan modal tetap bruto yang mana masih mampu tumbuh 3,1% hingga 3,5% pada tahun ini. Adapun konsumsi swasta diproyeksikan bakal tumbuh rendah di angka 1,5%, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi swasta tahun lalu yang mana mencapai 5,2%. Proyeksi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Indonesia atau konsumsi swasta yang mencapai 4,6% hingga 5% pada tahun 2020 ini. Bahkan proyeksi tersebut juga mengalami penurunan akibat adanya pembatasan pergerakan masyarakat oleh pemerintah untuk memperlambat laju penularan COVID-19. Tidak hanya itu, Bank Dunia juga memperkirakan ada satu komponen PDB yang akan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2020 ini, yaitu pada konsumsi pemerintah, yang mana konsumsi pemerintah diproyeksikan tumbuh 5% pada tahun 2020, bahkan lebih tinggi dibandingkan proyeksi Bank Indonesia atas konsumsi pemerintah yang hanya mencapai 2,1% hingga 2,5%. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang hanya mencapai 3,3%. Yang mana konsumsi pemerintah ini diproyeksikan bertumbuh karena stimulus fiskal dari pemerintah untuk penanganan virus corona. Kemudian berikut ini adalah kondisi perekonomian Indonesia saat terjadi wabah virus corona, yang mana dampak wabah virus corona atau COVID-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan juga turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Kondisi ekonomi global dipastikan melambat akibat virus corona ini. Selain itu, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia saat ini pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian yang kedua melakukan physical distancing atau jaga jarak dan juga social distancing, dan melakukan work from home yang mana dengan meliburkan berbagai kegiatan belajar mengajar dan mengikuti berbagai protokol kesehatan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah industri yang terkena dampak dengan berbagai tingkatan. Yang pertama, tingkat tertinggi adalah perusahaan manufaktur
manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Kemudian pada tingkat sedang, industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan yang terhambat dalam mencari konten dan berita. Kemudian dalam tingkat rendah adalah industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Kemudian dampak negatif lainnya yang kedua adalah keuangan digital meningkat. Hal tersebut karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus dari benda atau uang. Kemudian yang ketiga adalah terpuruknya sektor perhotelan dan restoran, yang mana Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50% atau bahkan 90%. Kemudian yang keempat adalah banyaknya karyawan yang di PHK. Sampai 11 April 2020 tercatat lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja akibat di PHK atau dirumahkan, yang mana 1,2 juta berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Kemudian dampak lainnya adalah menurunnya sektor penerbangan dan pariwisata, yang mana lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan, sehingga angka turis menurun 6.800 perharinya, serta kehilangan pendapatan sebesar 270 miliar di sektor layanan udara dengan sekitar 48 miliar kehilangan yang disebabkan oleh penerbangan dari dan ke Tiongkok. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunnya Purchasing Manager Index, yang mana Purchasing Manager Index Indonesia berada di bawah level 50%, yakni hanya sekitar 45,3% pada bulan Maret 2020. Kemudian menurunnya sektor ekspor dan impor, yang mana sektor impor Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2020 tercatat mengalami penurunan sekitar 3,7 year to date pada kuartal 1 2020. Dan tingkat inflasi mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year, disumbangkan oleh kenaikan harga perhiasan emas serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski demikian, terjadi deflasi pada komoditas aneka, cabai, dan tarif angkutan udara. Dalam hal ini, tidak hanya dampak negatif saja yang terjadi pada perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Terdapat pula dampak positif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintahan sudah melarang barang impor selama wabah COVID-19 masih berlangsung. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya jual beli barang secara online. Yang ketiga, terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina, dan dapat pula memperkuat sektor manufaktur dalam negeri dengan berinovasi dan mencari peluang di tempat lain selain hanya di Cina saja. Kemudian selanjutnya dampaknya adalah dapat memperkuat pariwisata dari wisatawan domestik. Selanjutnya dampak positifnya tidak hanya pada perekonomian Indonesia, kemudian polusi udara juga mengalami penurunan akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada salah satu dari kalian yang ingin bertanya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Bu, saya ingin bertanya, bagaimana sih strategi pemerintah dalam perekonomian Indonesia akibat terjadinya wabah virus corona?
Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai strategi pemerintah dalam perekonomian Indonesia akibat adanya wabah virus corona. Yang pertama, strateginya adalah pemerintah menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi. Pemerintah bahkan dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah. Di antaranya yaitu yang pertama tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Kemudian, strategi yang kedua adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur dan dengan menghapuskan PPh 21 selama 6 bulan. Bahkan juga pajak badan untuk industri manufaktur dengan membebaskan PPh import 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%. Kemudian upaya pemerintah yang ketiga yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan mengenai outlook perekonomian Indonesia saat terjadinya wabah COVID-19. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.